Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, Keisha pimpin doanya dulu. Siap untuk berdiri. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Amin. Ya, kita berdiri dulu. Sebelum kita belajar, kita mulai menyanyikan lagu wajib, ya, lagu nasional. Ya, berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sebelum kita belajar, kita cek dulu ya siapa yang hadir. Dengarkan namanya, angkat tangannya. Nopal sakit? Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Muhammad Syarif juga sakit? Asila, Keisha, Nabila, Nadila, Misnawati, Sabrina. Semuanya hadir ya, kecuali 2 orang yang sakit. Yang kita pelajari minggu kemarin itu tentang mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu lihat sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya menulis teks dengan struktur argumentasi. 2. Menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Oke, sekarang kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita akan belajar hari ini tentang rambu-rambu lalu lintas. Adapun pengertian rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan. Adapun yang nomor 1, rambu peringatan. Bentuk dan warna biasanya berbentuk ketupat dengan dasar warna kuning dan lambang tulisan hitam. Fungsinya memberi tahu pengguna jalan tentang adanya bahaya di depan, seperti jalan licin dan tanjakan kerja. Kedua, rambu larangan. Bentuk dan warna berbentuk bulat dengan garis tepi merah, dasar putih, serta lambang huruf angka hitam. Fungsi menunjukkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Contoh, dilarang parkir, dilarang berbelok, atau dilarang berhenti.
Yang ketiga, rambu perintah. Bentuk dan warna berbentuk bulat atau persegi dengan dasar biru dan lambang tulisan putih. Fungsi: memberi perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan demi kelancaran dan keselamatan. Adapun contohnya, wajib belok kanan, gunakan jalur khusus atau tempat menyeberang. Keempat, rambu petunjuk. Bentuk dan warna berbentuk persegi panjang dengan dasar hijau atau coklat dan lambang tulisan putih. Fungsinya memberikan informasi seperti arah tujuan, lokasi fasilitas umum, atau nomor rute. Contohnya menunjukkan arah ke SPBU, rumah sakit, atau informasi batas wilayah. Yang kelima, rambu tambahan atau opsional. Fungsinya memberikan informasi tambahan yang relevan dengan rambu utama, misalnya mengenai jarak tempuh atau kondisi jalan tertentu. Bentuk dan warnanya bisa berupa papan tambahan di bawah rambu utama. Adapun sanksi dan pentingnya kepatuhan. Yang pertama, melanggar rambu lalu lintas dapat dikenakan sanksi hukum. Misalnya, mengabaikan rambu perintah atau larangan dapat dikenakan denda atau kurungan penjara sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, melanggar aturan, mengganggu fungsi atau merusak rambu lalu lintas juga memiliki konsekuensi hukum. Itulah yang tadi Pak Guru sampaikan ya, tentang macam-macam rambu lalu lintas dan sanksi dan hukumannya. Semoga kalian bisa menaati aturan-aturan lalu lintas kalau ada di jalan raya. Ya, jadi inilah ada beberapa warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama itu warna biru. Biru berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi, misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Ada beberapa contoh dasar rambu lalu lintas yang berwarna biru ya. Ada wajib memasuki jalan, dilarang membuang sampah sembarangan, penyeberangan pejalan kaki, dan seterusnya. Yang kedua itu warna merah. Warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Ini ya contoh-contohnya yang warna merah. Ada larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, sepeda motor dilarang masuk, mobil dilarang masuk, dan sepeda dilarang masuk, dan seterusnya. Yang warna ketiga itu warna kuning, berbentuk ketupat. Warna dasar kuning dengan lambang tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Ini ya contoh-contohnya rambu yang berwarna kuning. Yang ini tikungan ke kiri, ini beri kesempatan, tikungan tajam ke kiri, tikungan tajam ke kanan, dan seterusnya. Berikutnya itu yang warna hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah,
jurusan atau lokasi fasilitas umum. Ini ya berwarna putih. Ada jarak dan rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya. Rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter dan ke kanan 10 meter dan seterusnya. Terakhir itu warna putih, biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris lurus hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan, misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Ini ya contoh-contohnya. Sudah dilihat? Ya, jadi sebagai pengendara di jalan raya itu kita harus menaati peraturan. Kalau tidak lengkap-lengkap suratnya kita harus lengkapi. Biasa memakai helm, tidak memakai kendaraan yang bogar, dan tidak boleh harus mempunyai SIM 17 tahun ke atas ya baru bisa memiliki SIM. Ya, jadi itulah tadi penyampaian materi dari Pak Guru. Jadi sekarang kita akan mengerjakan beberapa tugas ya, dikerjakan secara mandiri. Ada gambar satu itu tentang S, tandanya itu ada sekolah. Tanda putih di jalan itu berarti orang lagi menyeberang, dan tanda lampu merah. Silakan kerja ya. Silakan dikerjakan secara tenang, jangan ribut. Oke. Ya, kurang kasih rapi lagi tulisannya. Dekat-dekat lagi tulisannya. Kasih jarak. Ya, hapus yang salah, tip S. Oke. Silakan dikerjakan. Nah, jadi Pak Guru sudah bagikan soalnya, sudah dikerjakan? Nah, jadi 3 orang ya naik membacakan hasil kerjaannya. Kita mulai dari Bila. Silakan naik membacakan soalnya. Kasih keras suaranya supaya teman-temannya mendengar. Ya, baca. Gambar 1. Gambar rambu lalu lintas berbentuk lingkaran huruf di tengahnya. Artinya menunjukkan rambu peringatan adanya sekolah di dekat lokasi tersebut. Pengendara harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bila. Ya, silakan. Ya, silakan gambar yang kedua. Keisha. Gambar 2. Gambar rambu lalu lintas berupa lampu lalu lintas atau traffic light. Mengatur arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Pengendara dan pejalan kaki harus mematuhi aturan lampu lalu lintas. Ya, itu ya gambar kedua, kita kasih tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Ya, sila gambar ketiga. Silakan naik. Gambar 3. Gambar rambu lalu lintas berbentuk segitiga sisi dengan gambar penyeberangan pejalan kaki. Artinya menunjukkan adanya penyeberangan pejalan kaki
laki-laki, kendaraan harus mengarungi kecepatan dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang akan menyeberang. Oke, tepuk tangan untuk Sila. Ya, silakan dulu kembali. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari teman-teman kalian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat di kemudian hari. Ya, jadi untuk penguatan materi kita yaitu lihat sekitar kita untuk pembelajaran kelas 4 melalui kegiatan observasi lingkungan sekolah untuk membuat rambu-rambu, diskusi tentang alat transportasi dan perbedaannya, serta refleksi bersama untuk menyimpulkan pelajaran. Penguatan ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman siswa tentang lingkungan dan hubungan dengan kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan rambu-rambu lalu lintas atau berbagai jenis alat transportasi. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita melakukan ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Tepuk jari kanan kiri. Satu jari kanan, satu Jari kiri. gabung menjadi dua kubuan jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi Empat dua kamera ciprik. tiga jari kanan. Sebelum kita istirahat, waktunya tinggal sekitar 1 menit. Kita guru kasih PR ya supaya bisa dikerjakan di rumah. Silakan buka halaman 55. Ada 6 soal. Silakan dikerjakan di rumah. Hari Kamis kita periksa sama-sama. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu rambu lalu lintas adalah bahwa rambu berfungsi sebagai alat pengendali untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan dengan cara menyampaikan informasi berupa larangan, peringatan, perintah, atau petunjuk. Memahami dan mematuhi rambu lalu lintas sangat krusial untuk mencegah kecelakaan, mengurangi kemacetan, dan memastikan semua pengguna jalan sampai tujuan dengan selamat. Jadi pesan Pak Guru untuk di rumah harus berbakti kepada orang tua, sayangi kakak dan adik, dan selalu beribadah seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan ibadah-ibadah lainnya. Cukup sampai di sini materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Silakan ketua kelasnya siapkan. Siap untuk berdiri. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan istirahat.